Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadil Ais. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah penemuan sel dan pengertian sel. Evolusi sains seringkali berada sejajar dengan penemuan peralatan yang memperluas indera manusia untuk bisa memasuki batas-batas baru. Penemuan dan kajian awal tentang sel memperoleh kemajuan sejalan dengan penemuan dan penyempurnaan mikroskop pada awal abad ke-17. Sehingga mikroskop sejak awal tidak dapat dipisahkan dengan sejarah penemuan sel. Sel pertama kali ditemukan oleh Robert Hooke pada tahun 1665 setelah Robert Hooke mengamati sel gabus dengan menggunakan mikroskop sederhana. Ternyata, di dalam sel gabus tersebut tampak seperti ruangan-ruangan kecil. Maka dipilihlah kata dari bahasa Latin yaitu cellula, yang berarti kamar kecil untuk mengamati objek yang ditemukannya itu. Dari sanalah mulai istilah sel mulai dipakai. Yang kedua, Anton van Leeuwenhoek. Anton van Leeuwenhoek merancang mikroskop kecil berlensa tunggal yang digunakan untuk mengamati air di rendaman jerami. Ternyata dia menemukan bakteri, dan Antonio ini merupakan orang yang pertama melihat sel hidup. Yang ketiga, Robert Brown. Robert Brown merancang lensa yang dapat lebih fokus untuk mengamati sel, sehingga titik buram yang selalu ada pada sel telur, sel polen, dan sel dari jaringan anggrek yang sedang titik tumbuh disebut sebagai nukleus. Yang keempat, Matthias Jacob Schleiden. Schleiden berpendapat bahwa sel merupakan kesatuan atau unit struktural makhluk hidup. Yang kelima, Theodor Schwann. Schwann berpendapat bahwa sel adalah bagian dari organisme. Yang keenam, Max Schulze, di mana Schulze menyatakan protoplasma merupakan dasar fisik kehidupan. Yang ketujuh, Rudolf Virchow. Rudolf Virchow berpendapat bahwa omnis cellula ex cellulae, semua sel berasal dari sel sebelumnya. Adapun pengertian dari sel yaitu, sel merupakan unit terkecil yang menjadi dasar kehidupan dalam arti biologis. Semua fungsi kehidupan diatur dan berlangsung di dalam sel. Karena itulah, sel dapat berfungsi secara otonom, asalkan seluruh kebutuhan hidupnya terpenuhi. Makhluk hidup atau organisme tersusun dari satu sel tunggal, atau biasa disebut dengan uniseluler. Misalnya bakteri, archaea, serta sejumlah fungi dan protozoa, atau dari banyak sel, seperti multiseluler. Pada organisme multiseluler, terjadi pembagian tugas terhadap sel-sel penyusunnya yang menjadi dasar bagi hierarki hidup. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Mukarromah. Pada video kali ini saya akan melakukan presentasi yaitu tentang struktur sel. Struktur sel yang kedua yaitu ada membran sel. Membran sel atau dalam bahasa Inggris sering disebut dengan sel membran, plasma membran adalah fitur universal yang dimiliki oleh semua jenis sel, berupa lapisan antarmuka yang disebut membran plasma, yang memisahkan sel dengan lingkungan di luar sel, terutama untuk melindungi inti sel dan sistem kelangsungan hidup yang bekerja di dalam sitoplasma. Komponen penyusun membran sel antara lain adalah fosfolipid, protein, glicosakarida, glikolipid, dan kolesterol. Umumnya membran sel memiliki bagian kepala polar hidrofilik dengan ikat gliserol fosforister yang terdiri dari gliserol, fosfat, dan gugus tambahan seperti kolina, serina, dan lain-lain. Ada dua rantai hidrofilik asam lemaknya membentuk ikatan ester. Pada rantai primer ditempati oleh asam lemak jenuh.
dan pada rantai sekunder ditempati oleh asam lemak tak jenuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sitoplasma dan juga organel sel tumbuhan. Yang pertama yaitu sitoplasma. Sitoplasma merupakan cairan kental berupa gel yang mengisi di dalam rongga sel. Sitoplasma mengandung banyak sekali air dengan persentase sekitar 80%. Sitoplasma tidak memiliki warna atau bening. Sitoplasma berfungsi sebagai media substansi bagi partikel-partikel kecil dan organel-organel sel. Sitoplasma juga berfungsi untuk melarutkan dan juga menyalurkan zat-zat yang dibutuhkan oleh organel-organel untuk melakukan aktivitas. Baik, selanjutnya yaitu organel sel tumbuhan. Organel sel tumbuhan terbagi menjadi 8 dan yang akan saya jelaskan di sini hanya 2. Yang pertama yaitu vakuola. Vakuola atau rongga sel ialah organel stomastik yang berisi cairan dan dibatasi oleh membran. Cairan ini berupa air dan berbagai zat yang terlarut di dalamnya. Vakuola dapat ditemukan di berbagai jenis tumbuhan, tetapi tidak bisa ditemukan pada sel hewan dan juga bakteri. Dan hanya terdapat pada hewan uniseluler tingkat rendah. Selanjutnya yaitu plastida. Plastida berasal dari perkembangan proplastik dan juga dari daerah meristematik. Plastida merupakan organ vital pada tumbuhan. Plastida berfungsi sebagai tempat fotosintesis, sintesis asam-asam lemak, dan juga berbagai fungsi lainnya. Mungkin hanya itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Amelia dengan nomor absen 18. Di sini saya akan menjelaskan tentang 3 materi, yaitu yang pertama, retikulum endoplasma, di mana ini merupakan labirin membran yang demikian banyak sehingga retikulum endoplasma ini penuh lebih dari total membran dalam sel, di mana endoplasma ini berarti di dalam sitoplasma dan retikulum diturunkan dari bahasa Latin yaitu. Kemudian yang keempat yaitu ribosom, di mana ialah organel kecil dan padat dalam sel yang berfungsi sebagai tempat sintetis protein. Ribosom berdiameter sekitar 20 nanometer serta terdiri atas 65% RNA. Organel ini menerjemahkan tentang mRNA untuk membentuk rantai yaitu protein dan menggunakan asam amino yang dibawa oleh tRNA pada proses translasi. Yang keempat yaitu badan Golgi, di mana badan Golgi ini ditemukan oleh ahli histologi dan patologi yang berkebangsaan Italia yang bernama Camillo Golgi. Badan Golgi pada tumbuhan biasanya disebut diktiosom. Badan Golgi disebut juga aparatus Golgi atau kompleks Golgi. Ialah organel yang dikaitkan dengan fungsi ekspresi sel, dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop cahaya biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hidayatullah dari kelompok 1 struktur perkembangan tumbuhan. Di sini saya akan membahas poin ke-6 yaitu mitokondria. Mitokondria atau mitochondrion plural atau kondriosom. Kondriosom adalah organel tempat berlangsungnya fungsi respirasi sel makhluk hidup. Respirasi merupakan proses perombakan atau katabolisme untuk menghasilkan energi atau tenaga bagi berlangsungnya proses hidup mitokondria. Mitokondria mempunyai 2 lapisan membran, yaitu membran luar dan membran dalam. Membran dalam ada dalam bentuk lipatan-lipatan yang sering disebut dengan krista. Di dalam mitokondria terdapat ruangan yang disebut matriks, di mana beberapa mineral dapat ditemukan. Selanjutnya poin yang ke-7 yaitu badan mikro atau peroksisom dan glioksisom. Peroksisom adalah kantong yang memiliki membran tunggal. Pada tumbuhan peroksisom terdapat berbagai tipe sel. Peroksisom tumbuh dengan cara menggabungkan protein dan lipid yang dibuat dalam sitosol dan memperbanyak jumlahnya dengan membelah diri menjadi 2 setelah mencapai ukuran tertentu.
Glioksisom hanya terdapat pada sel tumbuhan, misalnya pada lapisan aleuron, biji padi-padian. Aleuron merupakan bentuk dari protein atau kristal yang terdapat dalam vakuola. Glioksisom sering ditemukan di jaringan penyimpan lemak dari biji yang berkecambah. Glioksisom mengandung enzim pengubah lemak menjadi gula. Proses perubahan tersebut menghasilkan energi yang diperlukan bagi perkecambahan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Algi Romantir dengan NIM 2001111502008. Pada kali ini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu inti sel atau biasa kita sebut dengan nukleus. Nukleus adalah organel pertama yang ditemukan, yang pertama kali dideskripsikan oleh Franz Bohr dan pada tahun 1802 dan dijabarkan lebih terperinci oleh ahli botania Skotlandia, yaitu oleh Robert Bourne pada tahun 1831. Nukleus ini pada umumnya paling mencolok pada sel eukariotik. Rata-rata diameternya itu 5 mikrometer. Nukleus memiliki membran yang menyelubunginya, yang disebut membran atau selubung inti. Jadi membran ini memisahkan isi nukleus dengan sitoplasma. Yang kedua itu yaitu bagian-bagian yang terdapat di dalam nukleus. Bagian-bagian yang terdapat di dalam nukleus ini sendiri ada 4, yaitu membran nukleus atau biasa disebut selaput inti, dan yang kedua nukleoplasma, yang ketiga kromatin dan kromosom, dan yang keempat adalah nukleus atau anak inti. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Rosa Amelia. Di sini saya akan menjelaskan perbandingan sel antara sel tumbuhan dan sel hewan. Yang pertama, pada tumbuhan terdapat dinding sel, sedangkan pada hewan tidak terdapat dinding sel. Yang kedua, pada tumbuhan terdapat plastida, sedangkan pada sel hewan tidak terdapat plastida. Yang ketiga, pada tumbuhan tidak terdapat sentriol, sedangkan pada sel hewan terdapat sentriol. Yang keempat, pada sel tumbuhan terdapat vakuola yang berukuran besar, sedangkan pada hewan hanya pada hewan-hewan tertentu dan berukuran kecil. Yang kelima yaitu lisosom. Pada sel tumbuhan tidak terdapat lisosom, sedangkan pada sel hewan terdapat lisosom. Yang keenam yaitu penimbunan zat. Pada sel tumbuhan berupa pati, sedangkan pada sel hewan berupa lemak. Yang terakhir yaitu bentuk sel. Pada bentuk sel tumbuhan yaitu tetap, sedangkan pada sel hewan tidak tetap. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.